ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya Putri Fitriani. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan sekolah dasar Universitas Bima Braha. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran menulis dan membaca di SD yang diampu oleh Ibu Maya Kuswati MPD. Baiklah adik-adik, di video kali ini saya akan membacakan nyaring salah satu cerita dari literasiku yang berjudul Julia dan Bola Pinang. Baiklah, langsung saja. Mari simak videonya sampai selesai. Julia ingin sekali ikut seleksi beasiswa untuk masuk ke sekolah sepak bola Cenderawasih. Kesempatan baik Julia agar bisa menjadi pemain sepak bola nasional. Namun, Julia tidak punya banyak waktu untuk berlatih, terutama berlatih bersama teman-temannya karena ia harus memetik pinang. Julia bertekad untuk mengikuti seleksi. Ia tetap tekun berlatih meski hanya sendiri. Apakah Julia berhasil mendapatkan beasiswa yang diinginkannya itu? Yuk, tonton lanjut videonya sampai selesai. Setiap pagi, Julia berjalan kaki ke sekolah. Ia menendang, mengejar, berlari zigzag, dan menyundul bola plastiknya. Cita-citanya ingin menjadi pemain sepak bola. Suatu hari ada pengumuman penting di sekolah. "Selamat pagi anak-anakku," seru kepala sekolah. "Minggu depan, perwakilan sekolah sepak bola Cenderawasih akan mencari pemain-pemain baru di sini. Murid yang lolos akan mendapat beasiswa di sekolah tersebut." Suara riuh anak-anak menyambut pengumuman itu. Pulang sekolah, Julia, Roy, dan Noel langsung mendaftar. Mereka ingin ikut ujian beasiswa sepak bola. Julia, "Ayo kita berlatih di lapangan bola," seru Roy. "Kakak pelatih Cenderawasih akan datang sewaktu-waktu." "Aku tidak bisa, Roy," seru Julia. "Aku harus memetik pinang untuk dijual mama di pasar. Aku tak tahu akan selesai jam berapa." Kedua temannya menuju lapangan bola. Namun, Julia bergegas pulang. Julia ingin lebih giat berlatih. Beasiswa SSB Cenderawasih membuatnya bersemangat. Julia selalu membantu mama memetik pinang, terutama sejak papa meninggal 6 bulan lalu. Ia jadi tak punya waktu berlatih bersama teman-temannya. Namun, ia tetap berlatih sendiri bahkan saat memetik pinang. Kegiatannya membuat Julia sangat lelah. Ia cepat tidur saat malam tiba. Ujian beasiswa SSB Cenderawasih makin dekat. Julia mengajak Roy dan Noel berlatih malam hari di kebunnya. "Hah? Malam nanti, Jul?" tanya Roy. "Aku tidak bisa, aku belum mengerjakan PR-ku. Lagi pula, aku sudah berlatih siang hari di lapangan." Aku juga sama," ujar Noel. "Aku harus mengerjakan PR-ku, Jul." Malam itu, Julia kembali berlatih sendiri di kebun pinang dekat rumahnya. Saat makin malam, Julia bergegas pulang. Ia langsung tertidur. Julia melupakan PR yang harus diselesaikannya. "Anak-anakku, kumpulkan PR-nya di meja," seru bu guru keesokan harinya. "Kemudian, keluarkan secari kertas untuk ulangan matematika pagi ini." "Noel ulangan?" Julia berbisik. "Aku lupa. Aku juga tidak mengerjakan PR-ku." "Aduh, Jul," balas Noel. "Kamu semalam berlatih. Pantas kamu terlambat datang tadi." Semua anak mengerjakan ulangan kecuali Julia. Tak banyak soal yang bisa dikerjakannya. Ia pun sangat mengantuk. Hasil ulangan dibagikan, semua mendapat nilai yang baik kecuali Julia. "Besok aku harus kembali ulangan," ujar Julia kepada Roy dan Noel. "Kalau belajar kamu pasti bisa," ujar Roy. "Siap-siap juga, besok kita ujian sepak bola, Jul." Julia bergegas pulang. Ia segera memetik pinang, lalu belajar matematika. Kemudian Julia segera tidur. Ia tak ingin mengantuk lagi ulangan besok, apalagi saat ujian sepak bola. Keesokan pagi, Julia mengerjakan soal ulangan matematika dengan teliti. Hari sudah siang. Saat ulangan selesai, Julia berlari kencang menuju lapangan sekolah. Ujian sepak bola dilakukan di sana. Namun, saat tiba di lapangan, sayang sekali, ujian sepak bola sudah selesai. Seru kakak pelatih. "Kamu terlambat datang." "Aku terlambat untuk melakukan ini," ujar Julia. Ia memperagakan gerakan yang sulit dilakukan. Anak-anak takjub dan berseru riuh. Akhirnya, Julia diizinkan untuk mengikuti ujian. Julia memulai dengan lari-lari kecil di tempat, kemudian ia melesat berlari kencang mengelilingi lapangan. Julia lalu menendang bola sambil berlari zigzag dan menyundul bola. Akhirnya, Julia melakukan sundulan yang indah. "Gol!"
Anak-anak seru riuh. Ternyata kamu pandai sekali, Nak. Kamu lolos ujian pertama. Kakak pelatih menyelami Julia. Hebat, hebat Jul, seru Noel. Ajari aku ya. Aku juga Jul. Roy tak mau kalah. Nanti malam kita berlatih di rumahmu. Keesokan pagi, waktunya tiba untuk ujian berkelompok. Saat Julia berlari menuju lapangan, kakak pelatih memandangnya. Saya tak pernah melihatmu berlatih di lapangan kampung bersama anak-anak lain. Kamu harus mengamati dulu agar tidak menghambat anak-anak lain. Aku tak bisa berlatih di lapangan, Kak, ujar Julia. Pulang sekolah, aku harus memetik pinang. Julia harus membantu mamahnya, Kak, seru Noel. Kami pernah berlatih bersama malam hari, Roy menambahkan. Julia hebat, Kak. Semua peserta ujian bertanding dengan tim dari SSB Cenderawasih. Julia tampak bersiap di antara mereka. Babak pertama, Julia bermain sebagai pemain belakang. Namun, timnya kebobolan 2 gol. Kak, tempatkan aku sebagai penyerang, Julia meminta. Kutunjukkan kemampuanku. Babak kedua, Julia bermain sebagai penyerang. Ia bergerak lincah mengoper bola hingga berhasil mencetak 3 gol. Timnya menang. Julia sangat gembira. Begitu pula timnya. Anak-anak, ujian teknik sepak bola telah selesai. Kakak pelatih SSB Cenderawasih menjelaskan. Untuk kelulusan, kalian harus mengumpulkan fotokopi kartu keluarga, akta kelahiran, dan buku rapor setahun terakhir. 11 anak berhasil lolos ujian kedua, termasuk Julia, Noel, dan Roy. Besok pukul 10 mereka harus mengumpulkan syarat terakhir untuk kelulusan. Julia pun segera pulang. Begitu pula semua temannya. Mama senang Julia berhasil lolos ujian sepak bola. Julia memberitahu Mama syarat terakhir kelulusan yang diminta kakak pelatih. Semuanya ada, Jul. Tapi kartu keluarga kita belum yang terbaru. Setelah Papa meninggal, Mama belum sempat mengurusnya. Kita ke kantor kelurahan besok pagi ya. Keesokan pagi, Julia dan Mama tiba lebih dulu di kantor kelurahan. Julia sudah tak sabar. Ia hanya bisa tenang saat asik memainkan bola plastiknya. Tak lama, hujan turun dan pengunjung memenuhi kantor kelurahan. Pada pukul 8, pintu kantor terbuka lebar untuk melayani penduduk kampung. Pukul 9.30, hujan mulai reda. Julia dan Mama sudah selesai mengurus kartu keluarga mereka. Namun, jarak dari kantor kelurahan ke sekolah Julia cukup jauh. Ia harus berlari sangat kencang agar tidak terlambat. Saat hampir tiba di sekolah, Julia terantuk batu. Ia jatuh ke dalam kubangan lumpur. Aduh, bagaimana ini? Julia berhasil mengumpulkan kembali surat-surat yang dibawanya. Semuanya basah dan berlumpur. Julia memeganginya erat-erat. Ia lalu berlari lagi menuju sekolah. Julia tiba di lapangan sekolah, lalu menyerahkan surat-suratnya. Kamu terlambat 1 menit, Julia, seru kakak pelatih SSB Cenderawasih. Tapi Kak, aku sudah berlari sangat kencang dari kantor kelurahan. Hanya setengah jam, aku lalu terantuk batu dan jatuh ke dalam kubangan lumpur. Kamu berlari sangat kencang, kata kakak pelatih. Tapi, meski 1 menit, kamu tetap terlambat. Kamu tidak lulus. Julia, jerit Troy sambil membuka kaos seragam. Ia menyerahkan kaosnya kepada kakak pelatih. Julia berlatih sangat keras, Kak. Ia harus lulus. Lalu diikuti oleh Noel. Julia juga berlari sangat kencang. Satu persatu, teman satu tim Julia melepas kaos seragam. Mereka menyerahkan kepada kakak pelatih. Kakak pelatih terdiam sejenak. Baiklah, saya hargai. Kalian sangat kompak dan setia kawan. Kalian semua lulus. Ayo pakai lagi kaos seragam kalian. Sekarang kita berlatih bersama sebagai tim baru. Bagaimana adik-adik ceritanya? Menarik bukan? Ceritanya sangat bagus ya. Dari cerita tersebut kita juga bisa mengambil pesan moral yang dimana kita sebagai manusia jangan pernah berhenti berharap karena keajaiban terjadi setiap saat. Dan Allah selalu memberikannya di saat tak terduga. Saya juga sangat tersentuh dengan buku bacaan ini karena bukunya itu sangat menarik. Apalagi dalam cerita ini pas endingnya yang sungguh mengunggah hati karena punya rasa kesatuan dan kesetiakawanan, maka semuanya akan mudah dilakukan. Menurut saya juga buku-buku cerita yang ada di literasi kult ini sangat bisa membantu untuk anak-anak
dalam belajar membaca dan menulis. Kenapa? Karena buku-buku cerita yang terdapat dalam literasi Good ini jenis-jenis atau macam-macam bukunya itu sangat banyak gitu dan menarik juga untuk anak-anak. Jadi buku-buku yang ada di literasi Good ini menurut saya sangat cocok gitu kalau untuk belajar menulis dan membaca pada anak karena bukunya itu menarik, banyak gambarnya dan teksnya juga tidak terlalu panjang. Sebagai penutup, quote dari saya dari cerita tadi yaitu bukan tidak ada kesempatan, hanya beda jalan berjuang. Semua punya jalan untuk meraih bintang. Di mana ada kemauan, pasti ada usaha. Di mana ada usaha, pasti ada jalan. Motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Jadi buat adik-adik, tetap semangat untuk meraih cita-citanya. Semoga cita-cita kalian semua terkabul. When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off again the wind, not with it. Ketika segala sesuatu tampak bertentangan dengan kamu, ingatlah bahwa pesawat lepas landas melawan angin, bukan mengikutinya. Henry Ford. Mungkin cukup sampai di sini video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.